السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membawakan suatu buah hadis dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana hadis apabila disebutkan di situ firman Allah maka dinamakan dengan hadis qudsi. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian tukhti'un, melakukan dosa dan kesalahan bil-laili wan-nahar, pada malam dan siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak keturunan Adam itu pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Maka dari dua hadis ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dapat kita pahami bahwasannya tidak ada seorang manusia pun kecuali pasti dia pernah melakukan dosa dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan dosa dijelaskan oleh para ulama itu bertingkat-tingkat. Dosa yang paling berbahaya dan paling besar wahai kaum muslimin adalah dosa-dosa yang bisa menggugurkan pahala dari amal baik kita. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang menjadi sebab gugurnya pahala dan ganjaran dari amal yang telah kita lakukan. Lalu apa saja dosa-dosa yang bisa menggugurkan pahala yang sudah kita lakukan? Maka insya Allah pada khutbah yang singkat ini akan kita jelaskan beberapa dosa yang menjadi sebab gugurnya pahala dari amal soleh yang kita kerjakan dan kita amalkan. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama, dan ini adalah dosa yang paling berbahaya yang bisa menggugurkan amalan, bahkan semua amalan, kecil, besar, banyak atau sedikit amalan bisa hancur dan gugur pahalanya apabila dosa ini dilakukan, yaitu dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal musyrikin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, yaitu apabila engkau berbuat syirik maka amalmu semuanya batal, gugur pahalanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau akan menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik adalah dosa yang paling berbahaya yang bisa menggugurkan segala pahala amalan yang telah kita kerjakan. Maka jauhilah dosa kesyirikan wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Maka setiap ibadah yang ditujukan kepada selain Allah itu dinamakan dengan kesyirikan. Ibadah apapun
Sujud kita, sholat kita, puasa kita, nazar kita, doa kita, istighatsah kita, maka tidak boleh kita arahkan kepada selain Allah. Tujukanlah kepada Allah. Karena itu adalah hakikat dari tauhid, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk mentauhidkannya semata. Maka perbuatan syirik dapat menggugurkan segala amal atau pahala-pahala kebaikan kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua di antara dosa yang dapat menggugurkan pahala kata para ulama adalah ar-riya. Yang mana riya ini merupakan salah satu jenis kesyirikan, akan tetapi dia adalah syirik kecil. Nabi SAW pernah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi atau syirkul asghar. Suatu yang paling aku takutkan kepada kalian, kata Rasulullah, adalah syirik kecil. Maka sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah pun mengatakan ar-riya, perbuatan riya, yaitu perbuatan yang mana dilakukan oleh seorang untuk mengharapkan pujian orang lain. Apabila dia beramal, melakukan ibadah amal saleh yang tujuannya agar dipuji, dilihat orang dan dipuji orang lain, maka ini namanya riya. Ini bisa menghapus dan menggugurkan amal saleh. Seorang yang bersedekah cuma agar dia dipuji oleh orang, agar dia dikatakan orang yang dermawan, batallah amalannya. Seorang yang melakukan ibadah-ibadah besar lainnya, salatkah, puasakah, hajikah, umrohkah itu, apabila dia melakukan amalan tersebut hanya ingin dilihat dan dipuji umat manusia, maka sungguh dia telah berbuat dosa riya, dan amalannya itu akan diancam gugur. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan bukan hanya pahala yang gugur, sebaliknya dia akan diberikan ancaman dengan ancaman azab di hari kiamat kelak. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menjelaskan tentang awal man tusa'ar bihim yaumal qiyamah an-naru yaumal qiyamah, yaitu orang atau golongan yang kelak di hari kiamat pertama kali neraka dibakar untuk mereka. Mereka termasuk orang yang masuk ke dalam neraka Allah pertama kali. Ada 3 orang dijelaskan dalam hadis. Yang pertama adalah seseorang yang dia menghafal Quran, akan tetapi dia menghafal Quran hanya untuk dikatakan dia qari, dia hafiz, dia penghafal Quran, maka dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Qurannya bukan untuk Allah, akan tapi untuk dipuji oleh orang, dipuji oleh manusia. Yang kedua adalah orang yang rajin bersedekah, yang bersedekahnya hanya untuk pujian manusia, untuk dikatakan dia orang yang dermawan, jawad, orang yang dermawan, yang baik hati, pemurah, maka orang seperti ini juga akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang berjihad, lalu dia terbunuh, yang mana jihadnya hanya untuk dikatakan dia seorang pendekar, seorang pemberani, seorang pahlawan, bukan mengharapkan ganjaran Allah, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan riya, karena riya bisa membatalkan amal saleh yang telah kita lakukan wahai kaum muslimin. Kemudian yang ketiga di antara amal atau di antara dosa yang bisa menghapuskan dan menggugurkan pahala kita adalah kezaliman kepada sesama manusia. Zalim bisa menjadi sebab gugurnya amal seorang hamba. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka sahabat menjawab, mereka kira itu orang yang bangkrut di dunia. Mereka mengatakan, al-muflisu indana man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya dirham, enggak punya uang dan tidak punya harta benda. Itu orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, menjawab, yang beliau maksud bangkrut di sini adalah bangkrut di hari kiamat. Beliau katakan, innal muflisa min ummati, sungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku ini adalah man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa zakatin wa siyam,
yaitu orang yang kelak nanti di hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, akan tetapi pahala yang besar tadi, dia salat, dia puasa, dia zakat, sedekah, amal soleh lainnya dia lakukan, akan tetapi ternyata dia juga melakukan kezaliman, menzalimi orang lain. Wa qad syatama hadza, dia mencela fulan. Wa qadhafa hadza, menduduh orang lain dengan perbuatan-perbuatan zina. Wa akala mala hadza, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dia curi, dia makan dengan cara riba dan yang lainnya. Wa safaka dama hadza, dia bunuh orang yang lain, dia pukul orang yang lain pula. Banyak kezaliman yang dia lakukan. Maka kata Nabi SAW, akan diambil kebaikan pahalanya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Terkala pahalanya habis, dosa orang yang dia zalimi akan ditimpakan kepadanya. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati dari perbuatan zalim, baik menzalimi orang dengan lisan kita, mencela, menggibahi, merendahkan, atau menzalimi orang dengan tangan, memukul, atau sampai membunuh, na'udzubillah, atau dengan mengambil harta mereka, mencurinya, atau dengan cara riba dan dengan cara-cara yang lain. Ini adalah kezaliman yang kelak akan ada kisosnya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dosa yang juga menjadi penggugur pahala dan amal saleh seorang hamba adalah hasad, rasa iri, rasa dengki terhadap orang lain. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Jauhilah oleh kalian penyakit hasad, iri, dengki kepada orang lain. Kenapa? Karena hasad itu akan memakan kebaikan kalian sebagaimana api memakan kayu bakar. Habis pahala yang telah kita lakukan apabila kita hasad kepada orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Setelah kita mengetahui beberapa dosa tadi, maka masih ada dua dosa lagi yang juga bisa menggugurkan amalan atau pahala dari amalan yang kita lakukan. Yang pertama adalah memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim adalah salah satu sebab yang bisa membatalkan amalan seseorang. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, innal a'mal tu'rad kulla khamis wa lailatal jum'ah. Sesungguhnya amal-amal yang kita lakukan itu akan diangkat kehadiran Allah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis di malam Jumat. Fala yaqbalullah amala qati'ir rahim, maka Allah tidak akan menerima amal orang yang memutus tali silaturahim. Maka jangan kita memutus silaturahim, wahai kaum muslimin. Bahkan sebaliknya, hendaklah kita sambung silaturahim agar hubungan kita menjadi aman, menjadi akrab, menjadi dekat, dan agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara amalan yang bisa menggugurkan atau dosa yang bisa menggugurkan pahala dari amalan yang kita lakukan adalah meninggalkan salat, terutama salat asar. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka batallah amalannya, gugur amalan yang dia lakukan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah salat kita agar amal-amal yang kita lakukan diterima dan tidak dibatalkan dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, innallaha amara bi amrin
بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بعزتك وقوتك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل منا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون